Hukum itu Bang, kita sudah pada level yang hancur lebur menurut saya sih. Hancur lebur. Memalukan sekali gitu. Bayangkan ada seorang makelar pejabat di Mahkamah Agung sampai bisa nyimpen 1 triliun. Dia levelnya bukan pejabat tinggi loh Bang. Iya. Makelar kok bisa gitu bertahun-tahun dibiarkan gitu. Terus ada sekretaris Mahkamah Agung 2 kali ya. Korupsi juga. Kita sebenarnya sudah hampir kehilangan, udah benar-benar hopeless banget di situasi itu kalau tidak ada perubahan serius gitu. Nah tapi pertanyaannya, pemerintahan ini solusinya itu komprehensif atau hanya simptom? Iya, makanya kan ada gium lama ini kamu KUHP gitu. Apa itu KUHP? Apa? Kasih uang habis perkara. Obrolan aktual. Halo pemirsa aktual, bergabung kembali dalam program obrolan aktual. Kali ini kita akan membahas seputar pemberantasan korupsi dan kasus-kasus besar yang sudah diungkap selama masa pemerintahan Prabowo Subianto yang kini memasuki bulan ke-9. Dan saat ini kita akan sudah hadir bersama dengan Ketua YLBHI, saya panggilnya Kang Muhammad Isnur. Dan saya manggilnya Kang Isnur aja ya. Boleh. Oke, sip. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah sehat dan terima kasih buat aktual sudah mengundang dan selamat mengudara kembali. Selamat memberikan warna yang kuat ya untuk politik dan demokrasi kita. Oke. Ini kesibukan terakhir sebagai Ketua YLBHI apa aja nih sekarang kesibukannya? Kesibukannya tentu kita yang pertama mendampingi masyarakat. Oke. Jadi di mana-mana kita punya 19 kantor se-Indonesia, Aceh sampai Papua, mendampingi mereka. Masyarakat Rempang, masyarakat di Merauke, masyarakat di Wadas, masyarakat di mana-mana LBH mendampingi mereka. Yang tergusur, yang salah tangkap, yang di PHK, gitu-gitu kan. Jadi makin banyak kasus makin sibuk nih ya LBHI ya. Jadi karena kita mendampingi masyarakat, Betul. posisinya dan kita akhirnya berhadapan dengan yang menggusur mereka, mem-PHK mereka, salah tangkap dengan mereka gitu. Jadi posisi YLB pada akhirnya seringkali mengkritisi pemerintah, mengkritisi aparat negara lah kira-kira gitu. Ya, dalam proses penegakan hukum. Ya, karena posisi kita sejak awal mendampingi masyarakat. Oke Kang, kali ini kita akan mengupas soal kasus-kasus besar yang sedang diungkap baik itu oleh lembaga KPK, Komisi kemudian juga dengan Kejaksaan Agung. Kita tahu nih banyak kasus besar ternyata yang dibongkar nih oleh Kejaksaan Agung dan juga KPK. Nah, yang mungkin saya minta nanti penilaiannya seberapa serius dan seberapa efektif pemberantasan kasus-kasus besar ini dalam rangka misalnya menegakkan hukum, kemudian juga mengembalikan kekayaan negara ya, keuangan negara yang dirugikan itu seberapa efektif. Kalau nggak salah sudah 16 kasus besar nih di era Pak Prabowo yang diungkap. Mulai dari misalnya Pertamina, kemudian kasus Judol, kemudian Bank BJB dan segala macamnya ya. Nanti kita minta komentar dan analisa dari Kang Isnur nih sebagai Ketua YLBHI dan memang praktisi di bidang penegakan hukum ini gitu. Nah, yang pertama mungkin soal KPK nih, yang digarap KPK misalnya yang terbaru saat ini adalah yang mengejutkan adalah kasus di Bank BRI. Nah, di Bank BRI ini ada ternyata kasus EDC ya, pengadaan EDC, nilainya itu sekitar 2,1 triliun. Dan analisanya KPK, kerugian negara saat ini sementara ini adalah sampai 700 miliar. Dan sudah ada 13 tersangka ya, tersangka yang sudah ini. Tapi itu masih sepertinya di level operator, artinya direktur, wakil direktur, sementara yang di atasnya itu waktu menjabat itu di tahun 2000 ya sebelum perubahan yang direksi sekarang itu belum tersentuh.
Nah, menurut Kang Isto gimana nih soal di KPK ini, yang Berry dulu lah? Bagi saya KPK dianggap berhasil kalau target utama KPK adalah membersihkan aparat penegak hukum. Jadi kan KPK itu trigger mechanism, bahkan dia adalah dipakai karena aparat penegak hukum dianggap mandul. Dalam sejarah penegakan korupsi di berbagai negara, yang paling diharapkan dari KPK itu adalah membersihkan kepolisian, membersihkan kejaksaan, membersihkan Mahkamah Agung. Karena mereka lah mekanisme awal yang diharapkan bisa membersihkan yang lain. Yang kedua, yang besar itu adalah korupsi politik. Siapakah? Ya pemimpin partai, petinggi partai, petinggi politisi. Yang ketiga adalah, yang paling besar korupsinya adalah yang bermain di sumber daya alam. Jadi bagaimana konsesi diberikan dengan korupsi. Kasusnya misalnya alam di Kendari gitu ya, Sulawesi Tenggara, kasusnya misalnya di Pelalawan, kasusnya mana. Bagi saya itu tiga besar korupsi yang harusnya KPK ke sana. Sepanjang KPK mainannya nih ya, kayak kemarin di Pemprov, mainannya di BUMN, bagi saya itu kecil. Karena tantangan resikonya jadi kecil. Jadi bagi saya, di mana KPK serius kalau dia menangkap misalnya pejabat jenderal di kepolisian, ya kan, petinggi Kejaksaan Agung, petinggi Mahkamah Agung, itu baru serius. Malah aparatnya yang harus aparat yang serius. Bagi saya meyakini dan dalam simulasi ya, kalau kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung dibersihkan oleh KPK, maka minimal 60% korupsi itu hilang. 60% korupsi hilang. Kenapa? Karena kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung menjadi aktor kemudian lembaga yang anti korupsi. Gitu. Nah, ini menurut saya kegagalan KPK di situ. Jadi, nah yang kedua, apakah target KPK itu menyasar yang lebih tinggi? Jadi kalau ada korupsi di BRI, maka siapakah penanggung jawab utamanya? Karena BRI ini kan BUMN. Betul. Nah, BUMN seringkali menjadi sarana intervensi dari atasnya. Sekarang bukan hanya Kementerian BUMN, tapi Danantara misalnya. Betul. Nah pertanyaannya, apakah KPK bisa menyasar level-level tertinggi dari pengambil kebijakan yang intervensi? Apakah KPK bisa menyasar politisi yang membackup, membantu di parlemen? Harusnya ke situ sasarannya. Jadi kalau target sasarannya hanya korporasi, bagi saya KPK itu targetnya ecek-ecek. Itu nggak serius dia mengungkapkan. Harusnya dia berani lagi. Berani dong. KPK zamannya BW kan bisa menangkap levelnya jenderal, levelnya politisi, bahkan ketua partai ditangkap gitu loh. Bagi saya seperti itu. Jadi penyelesaian itu harus tajam terus tajam ke atas ya. Jangan, harus semakin pucuknya tinggi yang diambil, jangan yang bawah-bawahnya justru. Dan kalau dilihat dari komposisi KPK saat ini, peluang untuk berani seperti itu ada nggak? Apalagi sekarang saya tidak melihat. Nggak ada melihat itu. Nggak ada melihat ke situ. Karena apa? Karena bagi saya adalah ini kan banyak proyek-proyek pemerintahan di zaman Pak Jokowi ya. Misalnya MBZ yang sekian triliun ya. Pertanyaannya, ini banyak banget korupsi di proyek-proyek pembangunan, itu bermuara kemana sih? Menterinya kok nggak disentuh ya? Atau mungkin bahkan diperiksa Pak Jokowinya. Misalnya di kasus yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ya ke KPK itu kan nggak ada kabarnya lebih lanjut, menyangkut keluarga Solo gitu. Bagi saya tantangannya adalah kalau keluarga Solo disentuh, itulah KPK bisa terbukti sebagai dia serius. Gitu dong. Kalau level-levelnya BRI ya cukuplah kejaksaan tinggi atau apa yang bisa menangani, harusnya gitu. Apakah ini karena problemnya KPK saat ini sering dianggap oleh para kalangan praktisi hukum atau ini karena sudah di bawah eksekutif nih, yang milih karena presiden? Ya. Apa karena proses rekrutmennya itu yang sudah bermasalah? Ya, pertama memang pasca revisi Undang-Undang KPK coraknya cenderung lebih eksekutif heavy. Jadi disebutkan tuh di Undang-Undang KPK-nya. Yang kedua ada sistem dewas lagi. Dewas ini banyak kontrol, banyak cawe-cawe. Yang ketiga adalah orang-orang yang jujur berani, ya itu yang hebat-hebat dikeluarin melalui TWK. Yang keempat, proses rekrutmen. Periode KPK yang sekarang ini kan kemarin banyak kejanggalan. Jadi itu kan menjelang akhir periode Pak Jokowi. Ya. Dan akan memaksakan. Jadi prosesnya dipercepat, nama-nama dipercepat ke DPR ya. Jadi yang
melantik Pak Prabowo. Ya. Jadi menurut saya sih harusnya Pak Jokowi di ujung periode itu, di lemdak ya, bahasa tata negaranya lemdak, ini bebek lumpuh. Harusnya dia nggak mengambil keputusan seperti itu yang strategis. Iya, dia serahkan ke pemerintahan berikutnya. Gitu. Jadi banyaklah kecurigaan dari masyarakat sipil, dari banyak orang, ini ada apa ini? Makanya keraguan yang tadi jika dihubungkan dengan peristiwa rangkaian ya yang di akhir itu menjadi wajar kecurigaan masyarakat gitu. Dan akhirnya disurvei kan KPK ternyata ya persis. Nah yang bawa kedua, kejaksaan ini. nah yang kedua bukan hanya penanganan, tapi yang penting lagi sebenarnya KPK ini pencegahan. Oke. Pertanyaan besarnya, komitmen Pak Prabowo untuk korupsi ini seperti apa sih di pencegahan? Seperti apa dia menghindari potensi konflik of interest yang itu merupakan jembatan emas ke korupsi? Misalnya gini, ada banyak sekarang rangkap jabatan. Nah, ya betul. Ya, wakil menteri tapi dia komisaris, ya kan? Dia aparat pejabat lembaga penegak hukum tapi dia komisaris. Itu kan sebenarnya potensi konflik of interest, potensi bahasa gaulnya gitu kan, dan korupsi sangat besar. Jadi sebenarnya harus imbang antara penegakan yang nyikat-nyikatin yang level tinggi ini. Yang kedua adalah pencegahan, bagaimana roadmap-nya agar terhindar konflik of interest, pemburu rente dan lain-lainnya. Jelas roadmap-nya. Nah, kita belum melihat di tahun pertama pemerintahan ini apa roadmap untuk pencegahan dan penanganan. Apa roadmap untuk perbaikan tata kelola birokrasi, hubungannya dengan korupsi. Karena kan kalau kita baca sejarah Orde Baru Pemerintahan Soeharto, itu kan dia jadi paket tuh Bang. Paketnya adalah penggunaan aparat birokrasi, ABRI dulu ya, dan partai untuk menyokong kekuasaan, didukung oleh tanda kutip ya, tidak transparannya anggaran, gitu. Untuk menumpuk kekuasaan harta di kalangan keluarga. Akhirnya kan terbongkar semua di ujung kan, dugaan korupsi Super Semar, yayasan-yayasan yang dibuat, gitu kan itu terbukti kemudian kan. Nah sekarang jangan sampai itu terjadi lagi. Jadi militerisme atau penggunaan aparat senjata menguat dalam semua sektor. Mereka juga terlibat di dalam banyak kementerian dan BUMN yang ngurusi uang dan bisnis. Nah alih-alih membongkar birokrasi yang ada, tapi justru menyembunyikan dugaan atau rencana korupsi yang besar-besaran. Kami khawatir banget di situ. Masih di situ ya. Iya. Nah, slogan Pak Prabowo kan sering kali di pidatonya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Iya, kita harus memberantas korupsi ya kan. Tanpa itu bahkan negara kita akan jadi negara gagal. Benar. Kalau tidak diberantas korupsi. Iya. Tapi akan melihatnya gimana nih? Tapi dari sisi lain tadi justru kebijakannya sepertinya apa bertentangan atau kira-kira ada. Iya, jadi gini yang kedua, sih? indikator keseriusan penegakan sebenarnya indikator konsistensi antara kampanye gede-gedean saat proses penyidikan, menggelar uang triliunan gitu ya di halaman, ya kan? Bagi saya itu bukan keseriusan kan. Keseriusan itu adalah proses penyidikan yang dia menyasar aktor-aktor yang lebih besar dengan kerangka teori kasus yang kuat dan dibuktikan di persidangan. Sejauh mana persidangan itu serius mendakwa dan dituntut secara maksimal. Misalnya ada contoh, disebutkanlah sebuah menteri, inisialnya BA gitu ya, disebutkan di dakwaan dan saksi di persidangan. Tapi kok nggak cepat diproses sih? Harusnya ditangkap dong atau disidik dong sebagai tersangka. Sidik ya. Karena keterangan di persidangan adalah keterangan bukti yang valid. Keseriusannya harusnya diproses segera itu nama itu gitu. Kasus judul itu ya. Judi online harusnya. Itu ya. Harusnya panggil segera dong, periksa sebagai tersangka. Keterangan itu menjadi bukti karena valid di ruang sidang keterangannya. Kecuali yang mengasih saksi ini sumpah palsu, lain lagi nih kena keterangan sumpah palsu. Kenapa? Apa kejaksaan ini ragu atau itu pertanyaan besar. Makanya dalam beberapa kasus kemudian yang diproses di pengadilan ujung-ujungnya kok perkaranya tuntutannya ringan. Ini apa masalahnya gitu? Ketika di persidangan itu berat sekali beritanya gitu, tapi ke pengadilan menjadi slow down gitu ceritanya gitu, nggak terus muncak ya. Harusnya kan apalagi ditambah oleh
pengadilan yang juga kita melihat sekarang ada tradisi mengurangi hukuman. Beberapa politisi ini tiba-tiba ngajuin PK, ngajuin kasasi, dapat keringanan, dapat potongan gitu. Terakhir misalnya ada hakim agung yang korupsi itu dapat keringanan di level PK gitu. Nah itu pertanyaan juga komitmen sejauh mana Mahkamah Agung konsisten dengan proses hukum-hukum yang sebelumnya. Kok bisa berubah gitu? Apalagi banyak kasus putusan tiba-tiba misalnya dibebaskan ya onslah gitu yang ya, ternyata kan hakimnya kena suap gitu ya. Nah, itu yang melemahkan juga. Jadi sebenarnya di dunia hukum itu kan kita sudah pada level yang hancur lebur menurut saya sih. Hancur lebur. Memalukan sekali gitu. Bayangkan ada seorang maklar pejabat di Mahkamah Agung sampai bisa nyimpen 1 triliun. Dia levelnya bukan pejabat tinggi loh, Bang. Maklar kok bisa gitu bertahun-tahun dibiarkan ya. Terus ada sekretaris Mahkamah Agung 2 kali ya, korupsi juga. Artinya apa? Artinya kita sebenarnya sudah hampir kehilangan, udah benar-benar hopeless banget di situasi itu. Kalau tidak ada perubahan serius gitu. Nah tapi pertanyaannya, pemerintahan ini solusinya itu komprehensif atau hanya simptom? Hanya simptom. Harusnya kan pemerintah menjabarkan dong dengan utuh. Bagaimana gelar rencana atau gelar strategi pemberantasan itu. Mulai dari level misalnya ya pencegahan, bagaimana pengangkatan para pejabat itu lebih transparan, tata kelola sesuatu itu bisa disentuh gitu. Itu harus semua digelar perkara. Jadi ketahuan bagaimana strateginya. Enggak tiba-tiba misalnya kami naikkan gaji hakim sekian %. Tiba-tiba gitu kan, walaupun ini penting juga. Betul. Tapi di mana ini dalam kerangka besar anti korupsinya gitu. Jadi harusnya itu dijabarkan, tidak menyelesaikan berbasis viral. Lagi viral, lagi naik, diselesaikan satu itu menurut saya jadi populisme ini. Populisme akhirnya. Benar. Jadi banyak kan pemimpin yang populis. Pemerintahan baik aktual. Asik. Lagi aktual aja gitu ya di jadi apa temporer aja solusi yang diambil ya. Benar. Nah kan kembali misalnya ke kasus yang lain, misalnya yang tadi judo udah ya, pagar laut nih. Nah itu ini pagar laut kok itu tiba-tiba di semangat awal Pak Prabowo bongkar itu, bongkar perintahan TNI, sekarang anyep gitu. Sekarang pidananya nggak berlanjut. Si tersangka kadesnya dilepaskan karena habis masa tahanannya. Terus pagar-pagarnya sendiri nggak selesai dicabut. Iya, ini ada apa pertanyaannya? Apakah ada operasi di belakangnya untuk menghentikan proses ini semua gitu? Seolah-olah kok nggak berlanjut ya. Itulah yang saya bilang tadi, hangat-hangat tai ayam. Ya. Semangat di awal, panas ya kan, masuk ke hari berikutnya cepet banyak bilang gitu ya. Nah itulah kalau pembatasan. Jadi sama sekali nggak ada tersangka di pagar laut. Belum ada. Baik pemalsuannya. Ada yang ditahan kan sebenarnya? Iya itu kan kades. Tuduhannya pemalsuan keterangan. Itu udah lepas lagi ya? Lepas lagi, nggak ada. Di proses kepolisian selama penahanan itu kan ada jedanya juga, nggak bisa kita ini ya berlama-lama ya. 20 plus 40, 60 hari 60 hari harus dilepas. Tapi kan kita pertanyaannya kan gembor-gembornya sangat besar. Penyidikannya sangat terlihat serius ya. Wow, kita pun dalam posisi yang wah ini keren ini berlanjut gitu kan, kita tepuk tangan aplaus. Tiba-tiba lenyap. Ya itu dia. Nah, apakah rakyat kan bertanya-tanya? Iya, makanya kan ada gium lama ini ini kamu KUHP gitu. Apa itu KUHP? Kasih uang habis perkara. Kan kita jadi KUHP ada istilah barunya atau UUD ujung duit. Nah itu kan ada gium masyarakat biasa yang mencurigai perkara-perkara yang anyep seperti ini karena ada operasi di belakangnya, seperti operasinya Azharong, operasinya Nur Hadi, operasinya siapa yang melepaskan orang. Apa ini karena Pak Prabowo masih kita mentoleransi karena ini karena ada politika barrier atau karena dia politika ada hambatan karena hutang budi politik. Saya tidak melihat ada orang di sekitar dia baik di menteri koordinator maupun menteri yang lainnya itu yang fokus di isu korupsi. Nggak ada. Siapa katanya? Menko Polkam BG, Menko Hukum, HAM dan Imigrasi Yusril, Menkumnya, Menhamnya nggak ada yang terdengar punya passion gitu, punya semangat, punya fokus untuk anti korupsi. Saya tidak melihat itu, walaupun itu dari asta cita gitu. Saya tidak melihat
pemimpinnya yang punya fokus, yang punya agenda, punya keseriusan untuk anti korupsi. Jadi kayak saya melihat jalan masing-masing. KPK itu jalannya ke sana sendiri, kejaksaan punya agenda sendiri. Kalau kepolisian tiba-tiba bikin kor tas tipikor, tapi sekarang nggak kelihatan apa manfaatnya. Gitu. Tiba-tiba sekarang ada pembentukan kor koordinator tim untuk penerimaan negara, novel kawan-kawan mana jalan sendiri. Tidak ada orkestrasi, dirigensi yang serius untuk memberantas korupsi. Nah ini tantangan Kang. Pertanyaannya kenapa? Apakah ini memang karena ketidaktahuan, ketidakbisaan, ketidakmampuan, atau karena ketidakmauan? Ini unable atau unwilling. Bagi saya curiganya ini unwilling. Wah, itu lebih berbahaya sebenarnya. Unwilling dalam artinya tidak punya kehendak untuk itu. Padahal sebenarnya mampu. Harusnya mampu. Gitu. Karena Pak Prabowo kan dalam banyak tulisannya, misalnya di buku Paradoks Indonesia atau pendapatnya, itu kan dia sadar dengan sesadar-sadarnya. Betul. Korupsi adalah masalah terbesar bangsa ini. Betul. Ya kan, korupsi adalah masalah problem di penegakan hukum saat ini. Maka kalau dia sadari itu kuncinya, lakukanlah perubahan secara sistematis, terstruktur dan masif. Kira-kira gitu. TSM. Iya. Gitu dong. Bentuk mekanisme pengawasan yang kuat ya. KPK direview lagi kelembagaannya gitu. Nah, kita khawatir jangan-jangan memang ada agenda juga untuk ini KPK udah ada gunanya nih, kita bubarin aja. Kan suara-suara sumbang untuk bubarin KPK udah ada. Udah banyak sekarang. Tuh Kejaksaan Agung udah bagus tuh. Lumayan udah populis ya, udah apa. KPK udah nggak perlu gitu. Oke, jadi memang Pak Prabowo kuncinya di sini harus menunjukkan. Dia harus cari orang yang memang punya integritas yang kuat dan dia punya fokus penyelesaian pemberantasan korupsi yang serius. Jadi yang menteri-menteri tadi menurut Kang Isnur tidak punya sama sekali, tidak punya kapasitas, tidak terlihat hukum tidak terlihat agenda pemberantasan korupsi, nggak ada sama sekali. Iya. Atau mungkin juga karena kebanyakan Menko sama menteri ya, jadi 100 jadi gemuk gitu, jadi gemoy, jadi lambat ya. Kabinet gemoy jadi. Entah ngurusinnya apa, koordinasinya apa gitu kan. Malah Prabowo kebanyakan menyelesaikan kasus ulah karena menterinya sendiri. Nyelesain pajak akhir tahun sampai datang ke lapangan Banteng. Nyelesain Raja Ampat. Nyelesain pulau di Aceh, Medan. Nyelesain gas yang ngantri gitu. Oh ini presiden malah jadi kayak pemadam kebakaran kesalahan menteri-menterinya gitu. Ya itulah. Selama ini yang dilihat akhirnya begitu ya. Nah, ciri utama pemerintahan yang fokus pada anti korupsi adalah berbasis efektivitas dan efisiensi. Semakin dia gemuk, semakin dia tidak efisien, justru malah begitu. Semakin anggaran tidak mungkin terkonsolidasi. Semakin gemuk semakin susah juga mengawasinya. Yang kedua, pengangkatan pejabat berbasis meritokrasi, berbasis kapasitas yang sesuai dengan fungsinya. Pertanyaan besar kalau kemudian urusan bea cukai yang ngurus adalah tentara. Nah, itu pertanyaan juga. Urusan pertambangan, komisarisnya tiba-tiba jenderal polisi gitu. Itu kan tidak sesuai kapasitas. Mereka dididik, dilatih, dibiayai untuk kemampuan pertahanan dan keamanan. Bukan urusan bisnis gitu. Sulit apa sih di Indonesia mencari orang yang bisa ngurus bisnis dengan baik, bea cukai dengan baik gitu. Itu pertanyaan besar ya, karena menempatkan orang tidak pada tempatnya berarti berakibat pada inkompetensi. Dan inkompetensi bisa lebih bermadarat, lebih menimbulkan dampak yang serius dibanding kejahatan biasa. Kembali lagi misalnya Kang tadi ke kasus yang ditangani Kejagung juga nih. Jumbo juga nih kayaknya yang kasus oplosan Pertamina. Yang berapa ribu triliun ya. Ternyata kan dinilai banyak orang. Ini kok cuman sampai kelas operator pelaksananya aja juga nih. Persis yang mau disidangkan 9 orang. Itu jadi kayak pola Kang. Harusnya kan kayak pola ya. Gini loh. Bahkan media investigasi beberapa media sudah bisa menemukan aktor-aktor kemana relasinya. Betul. Harusnya Kejaksaan Agung bisa lebih tajam dong
Lendusannya bisa lebih punya kuasa dalam melakukan penyidikan dan bisa lebih menyentuh aktor-aktor mafia di belakangnya gitu. Yang kedua, satu ya, jadi aktornya bagi saya harus disasar lebih tinggi. Dulu misalnya zamannya Jokowi, Faisal Basri sebagai tim Satgas Mafia Migas sudah menemukan kan ada inisial RZ lah atau apa yang terungkap. Harusnya Kejaksaan Agung bisa menangkap sampai ke level sana loh. Yang kedua adalah RZ sempat digeledah tuh rumahnya. Iya, nah sekarang pertanyaannya kemana kelanjutannya? Iya. Nah itu pola yang sama Kang. Polanya adalah bombastis di awal, tapi slow down berikutnya. Nah, yang ketiga adalah keseriusan di pengadilan. Harusnya kita punya konsisten ya, semangat di awal harus ditunjukkan juga di dakwaan, di pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa dengan serius. Itulah panggung sesungguhnya menurut saya. Jadi panggung sesungguhnya Kejaksaan Agung serius atau tidak serius adalah di persidangan. Sejauh mana dia bisa menarik aktor-aktor yang terduga ini ke pengadilan, kemudian diungkap di situ. Saksi semua bercerita. Dan nggak berhenti di situ, dia kembangkan perkara lagi, naikin lagi lebih tinggi lagi kemana ininya, tangkap lagi, proses lagi. Itu baru kita bisa anggap dia serius dan berprestasi. Tapi dengan kemarin misalnya dia menyita lah uang misalnya dengan dikembalikan dari 11 triliun itu bagus juga dong kalau itu. Secara dilihat dari angka bagus, tapi menyelamatkan. jadi pertanyaan, itu kan bukan uang sitaan, itu uang jaminan. Oh, jaminan? Apa beda uang sitaan? Wilmar itu buat rilis tuh. Ada semacam pertanyaan lah dari ini kan bukan uang sitaan yang kira-kira berhubungan dengan korupsi. Jadi kita ada pertanyaan di situ sebenarnya. Ini kenapa? Ini apakah benar gitu. Dan bagi saya tujuannya apa sih gitu menunjukkan uang yang banyak itu di situ gitu. Mungkin ingin menciptakan kesan masyarakat, wah uangnya banyak banget, saya nggak punya uang segila itu gitu. Ya bagi saya tadi lagi-lagi keseriusannya adalah ditunjukkan di ruang sidang. Karena bukti saksi adalah yang disampaikan di ruang sidang. Bukan saat expose kasus. Tidak. Kekuatan penuntutan adalah di ruang sidang karena dia menuntut pekerjaannya. Menyidik itu ngumpulin bukti untuk dibawa ke penuntutan persidangan. Jadi tolong tunjukkan keseriusan yang baik, maka kita akan apresiasi di pengadilan. Dan bukti berikutnya adalah hakim yang menghukum secara maksimal orang-orang ini. Itu baru kita ukur sebagai keberhasilan. Jadi dilihat dari hukuman, dari ponisnya, conviction rate namanya kan. Conviction itu rate kemenangan, keberhasilan tuntutan di persidangan. Itu baru diukur indikatornya. Bisa dikatakan itu bahwa berhasil ya. Harusnya karena dia satu kelembagaan Kang, penyidiknya dia, penuntutnya dia, harusnya dia lebih efisien. Dibandingkan dengan misalnya penyidikannya di kepolisian kan bolak-balik kayak 21 kan beda lembaga kan. Nah, ini kan satu lembaga. Gitu. Oke, jadi menurut Kang Istur secara umum nih sekarang ini ada satu pola yang polanya tadi semangat di awal tapi kendor kemudian gitu. Itu ya kita harus pantau di situ. Nah, kira-kira apa Kang untuk supaya kejaksaan ini jangan sampai melempem di akhirnya itu, tetap kencang sampai akhir dengan penuntutan, apa yang harus dilakukan masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh Prabowo? Pertama sih tesis ini harus diuji. Ini kan kita kan membaca secara simptom gitu ya. Menurut saya kita harus mungkin membuat tabel data gitu dari seluruh penyidikan ini bagaimana kelanjutannya. Jadi harus menurut saya diteruskan dialog ini dalam sebuah data atau riset yang serius untuk menyimpulkan dengan kuat. Gitu. Mungkin nanti kita bikin kan. Nah, bagi saya mungkin aktual itu di 1 tahun Pak Prabowo. Aktual 2 tabel, misalnya penyidikannya berapa kasus. Betul. Menurut prediksi ini harusnya dibawa ke pengadilan, terus di pengadilan seperti apa? Jadi aktual bikin vonisnya juga sampai. Yang ketiga, apakah dituntut maksimal? Bagaimana vonisnya? Nah, dari sekian perkara itu terlihat polanya seperti apa? Jadi ya itu saya berharap aktual bisa buat deep ya. Siap. Ya. Reporting gitu di investigating untuk itu. Nanti kita ngobrol lagi. Gitu.
Jadi, nah dari situ kita bisa lihat bagaimana troubleshootingnya. Oke. Nah sejauh ini apa melihat Pak Prabowo ini masih bisa dimaklumi ataukah udah masih on the track untuk awal memberantas korupsi ini, atau memang sudah jauh dari harapan? Jadi gini, saya melihat juga ada paradoks si Prabowo. Justru paradoks Pak Jadi Prabowo. kalau tadi paradoks Indonesia, saya melihat paradoks Prabowo. Apa itu paradoks Prabowo? Paradoks Prabowo adalah pertama, apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia tulis. Apa yang dia tulis. Nah, misalnya kalau dia menemukan soal korupsi, hukum, efisiensi, kenapa dia tidak lakukan? Paradoksnya mengangkat menteri terlalu banyak, susah dikonsolidasi gitu. Yang kedua, paradoksnya ketika hukum begitu diinjak-injak menjadi faktor yang dominan, mengapa hukum tidak menjadi perhatian yang serius secara komprehensif perbaikannya? Tidak ada kira-kira dialog atau kajian yang serius masalah itu. Kan hukum banyak sekali kan, dari mulai legislasi, pertanyaannya legislasinya dipantau dengan serius nggak proses pembuatannya? Kok masih ditemukan buat undang-undang tergesa-gesa? Misalnya contoh ya, undang-undang TNI kok bisa dibuat tergesa-gesa? Partisipasi publiknya nggak maksimal gitu. Terus yang kedua, aparatnya, ada nggak upaya serius merapikan, membongkar aparat? Diseleksi ulang yang kacau-kacau, yang korup-korup catin gitu. Yang ketiga, bagaimana mendidik masyarakat? Ya, misalnya gini, sekarang kecilnya adalah money politik. Bagi saya, kalau presiden masih mendiamkan money politik terjadi di pilkada, di pilpres dan lain, itu artinya dia tidak serius memberantas korupsi. Karena apa? Mendidik masyarakat untuk menerima suap untuk urusan pemilihan. Nah, itu harusnya dibongkar serius. Jadi bagi saya sih, di slice semuanya dari hulu sampai ke hilir, serius nggak dia bergerak secara tadi terstruktur, sistematis, masif. Oke, jadi itu tadi ya, bahwa Pak Prabowo jangan sampai membuat paradoks baru. Iya. Udah paradoks Indonesia, jangan sampai membuat paradoks baru. Oke Kang Isdo, terima kasih banyak. Tak terasa kita ngobrolnya sudah hampir 1 jam nih. Ya. Terima kasih banyak sudah hadir dan menyempatkan waktunya di sela kesibukannya. Dan ya mudah-mudahan bisa hadir lagi nanti di amin. Obral berikutnya. Obral ya. Jadi teman-teman para pendengar, pemirsa dan yang ikuti aktual, kalau pengen tahu yang aktual, ikuti aktual dan obral. Iya. Oke, terima kasih banyak Kang Isdo. Terima kasih. Ya, sampai. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita soal hukum dan penegakan hukum di masa era Pak Prabowo. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel Aktual Forum. Saya Rijal Maulana, pemimpin redaksi Aktual. Sampai jumpa. Obrolan Aktual.